Halo semua, balik lagi bersama saya Indra Fatan dan sekarang di segmen mobil klasik. Nah, di samping saya ini ada Toyota Land Cruiser J80 tahun 1997. Nah, lebih tepatnya tipe VXR. Nah, motor seperti apa mobil dari Land Cruiser ini? Langsung saja kita simak videonya. Oh iya, bagi kalian terkenal dengan tempat ini, sekarang saya berada di gerbang depan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Nah, kan kebetulan kenapa Anda angkat tulisan 100 tahun ITB? Karena pada tahun ini, yaitu tahun 2020, ITB ini berulang tahun yang ke-100 tahun sebagai perguruan tinggi teknik di Indonesia yang pertama. Seperti itu. Dia dengan berbagai macam fakultas dan sekolah di ITB seperti itu. Oke, ini yaudah itu baru saja itu aja intermezzonya. Dan sekarang kita balik lagi ke mobilnya. Nah, jadi mobil ini adalah Land Cruiser tipe J80 ya. Tipe J80 ini pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1995. Nah, pada saat itu model ini dia ada menawarkan beberapa tipe. Yang pertama itu tipe standar, yang kedua ada tipe VX, yang ketiga ada tipe VXR, dan yang terakhir adalah tipe VX Limited ya. Tapi model ini dia lumayan lama ya, hingga tahun 1998 dan digantikan dengan model yang setelahnya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke eksterior dari mobil Land Cruiser J80. Nah, bisa kita lihat dari sini tampang depannya ini terlihat membulat ya. Tapi meskipun begitu, dia punya tampilan yang gagah, tetap gagah ya begitu, dan dia masih ada kesan aura mewah. Contohnya bisa kita lihat dari sini, list chrome yang memanjang dari lampu depan sampai lampu depan sana, sampai grill seperti itu, dengan lampu depan yang sudah menyatu, yang merupakan ciri khas dari tipe VXR. Di sini ada lampu utama, di bawah ini lampu sen, dan di sebelah kiri sebelah sini adalah lampu senjanya. Di sini juga ada grill dengan logo Toyota dengan 3 bilah utama, serta bumpernya ini masih besi. Jadi kalau sekarang kan kebanyakan mobil-mobil sekarang itu kan bumpernya udah terbuat dari plastik ya, seperti itu. Nah, kalau dari sini ini masih besi. Jadi ini masih tetap berikan aura gagah ya. Dengan ditambah juga dengan lapisan krom yang seperti ini, membuat tampilan kesannya seperti lebih mewah seperti itu. Karena mobil ini memang SUV yang mewah ya. Sekarang kita menuju ke bagian samping dari Land Cruiser J80. Dan bisa kelihatan dari sini desain samping ini kelihatan membulat ya, sesuai dengan zamannya, dan juga yang seperti saya sudah katakan di depan. Tapi walaupun begitu, desain samping dari Land Cruiser ini justru menampilkan kesan gagah dan serta besarnya ukuran dari mobil ini seperti itu. Dengan adanya over fender yang kelihatannya tidak sewarna bodi ya, ini kelihatannya warna hitam. Lalu juga ada side body molding yang memanjang dari sebelah kiri sampai sebelah sana. Dan di bagian pintu sini ada tulisan VXR dan 4-wheel drive seperti itu. Lalu untuk memberikan kesan mewah, karena dia adalah SUV mewah juga, disediakan juga ornamen chrome yang ada di bagian di handle pintu ini sama bagian spion. Lalu juga ada side step yang untuk memudahkan pengguna untuk naik mobil, karena ini mobilnya sangat tinggi seperti itu. Nah, bicara soal peleknya, ini peleknya sudah pelek alloy ya, dengan ukurannya 16 inci. Dia juga pakai ban dari Hankook, ukurannya adalah LT8575R16. Nah, selain itu juga di sebelah sana, di dekat kap mesin sebelah sana itu ada antenanya radio. Jadi yang biasanya kalau antenanya ditaruh di pilar A, nah untuk mobil ini dia taruhnya di bagian sini, bagian dekat kap mesin, karena memang untuk meningkatkan sinyal radionya seperti itu. Dan selain itu juga pemilik dari mobil ini juga udah nambahkan adalah roof rail, karena mobil ini bagaimanapun juga adalah sebuah SUV yang tangguh yang memberikan membawa barang banyak seperti itu ya. Juga makanya ditambah roof rail oleh pemiliknya seperti itu. Nah, sekarang kita ke bagian belakang dari Land Cruiser J80. Dan bisa kita lihat dari sini, desain dari pintu belakang dari Land Cruiser ini sekali lagi masih kelihatan membulat, tapi dia masih memberikan aura yang gagah ya. Dan bisa kita lihat dari sini, selain gagah, dia juga memberikan aura mewah. Seperti di sini ada disc chrome yang berada di mengelilingi kaca belakang ini. Kemudian juga ada list chrome buat apa nih aku lupa, seperti itu. Kemudian di sini di pintunya ada tulisan Toyota Land Cruiser, logo Toyota. Kemudian di sini ada 4-wheel drive, dan di sini ada emblem
VXR seperti itu. Nah, di sini juga di dekat plat nomornya ada semacam kamera belakang ya. Tapi ini karena memang si pemilik ini sudah mengganti head unit dengan head unit aftermarket seperti itu. Nah, di bawah sini itu ada semacam side step ya seperti itu karena untuk memudahkan untuk membawa barang ke bagasinya ya. Sekarang kita menuju ke bagian bagasi dari Toyota Land Cruiser J80. Kita mau nunjukin bagasi dari Land Cruiser J80. Nah, sebelum saya buka pintunya ini, jadi di pintu belakang dari Land Cruiser J80 ini dia ada dua bagian, yaitu atas dan bawah. Nah, untuk cara membuka bagasinya itu seperti ini. Pertama-tama kita buka dulu bagian atasnya. Nah, ada tanda nih garis merah, segitiga merah. Nah, seperti ini. Itu dengan kita buka bagian atas ini kita bisa membawa barang, masukin barang secara dengan mudah seperti itu. Lalu kita buka lagi bagian bawah. Nah, jadi masukin bagasinya juga makin gede lagi seperti itu. Dan nggak perlu khawatir, ini juga masih bisa kokoh pintunya seperti itu. Nggak perlu khawatir goyang-goyang seperti itu ya. Nah, bicara soal bagasi dari mobil ini, bisa kita dari ini bawahnya udah ada semacam sepeda lipat, ada kardus lipat seperti itu, dan di sebelah sana ada semacam kotak kecil seperti itu ya. Jadi memang masih cukup lega lah bagasinya seperti itu. Nah, kalau untuk mau ngelipat bagasinya itu kita bisa ngelipat joknya lipat ke belakang seperti itu. Dia modelnya tuh model macam seperti Toyota Innova, Toyota Fortuner sekarang ya. Nah, sekarang kita menuju ke bagian interior dari Toyota Land Cruiser J80. Nah, ini adalah bagian interior dari Land Cruiser J80. Dan bisa kelihatan dari sini desain dashboard ini ya mewah pada zamannya ya, mewah dengan adanya kotak-kotak besar di bagian tengah seperti ini. Lalu juga di bahan plastik dari sini nih bahan plastik yang lembut, bukan plastik yang keras seperti itu. Lalu juga di bagian sini, di bagian tengah ini yang seperti saya sudah katakan, ini banyak sekali tombol-tombolnya. Pertama, ini sebelah kanan ini ada tombol-tombol AC, jadi bisa mengatur arah semburan AC-nya, kemudian mematikan AC-nya seperti itu. Tapi masih ada tombol geser untuk anginnya seperti itu. Lalu juga ada tombol untuk menaikkan atau menurunkan antena. Jadi untuk menaikkan menurunkan antenanya ini tidak dengan cara manual, tapi dengan cara menekan tombolnya seperti ini ya. Tuh kan tombolnya. Nah, lalu sini ada tombol untuk hazardnya, lalu H4 untuk four wheel drive-nya di kecepatan tinggi. Lalu ini ada head unitnya. Ini head unit sudah aftermarket seperti itu. Lalu di bagian sini ada transmisi otomatis. Nah, mobil ini dia sudah menggunakan transmisi otomatis 4 speed. Kemudian di sebelah kirinya ada tombol untuk four wheel drive-nya. Ini ada H, N, dan L4 atau low 44 gitu kan. Kemudian ada mode transmisi, ada power dan untuk gigi 2 yang seperti itu. Lalu di bagian setir ini juga udah cukup mewah karena udah dikasih jahitan kulit. Serta setirnya udah menggunakan airbag. Jadi mobil ini sudah punya dual airbag di sini sama di sebelah sini seperti itu. Selain itu juga kita juga bisa ngatur posisi setirnya dengan cara tilt steeringnya seperti ini. Ada tuasnya. Nah, untuk naikkannya dan juga menurunkannya seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti itu. Terus di bagian sini, di bagian tengahnya ada semacam konsol tengah, tapi ini unik karena konsol tengahnya bisa digunakan sebagai cool box dari minuman. Jadi kita bisa mendinginkan minumannya dengan taruh kita di sini. Tapi unik ya, selain untuk mendinginkan minuman, kita juga bisa membuat batu es di sini seperti itu. Jadi ya kayak gimana ya contohnya? Ya pokoknya kita akan lihat seperti itu ya. Ini ada tombolnya. Lalu di sini ada di bagian tengah sini ada tangki subfuel karena memang mobilnya juga punya sub tangki. Jadi tangkinya ada dua tangki seperti itu. Dan sebelah kanannya ada altimeter untuk menunjukkan bahwa kita berada di ketinggian di atas atau di bawah permukaan laut seperti itu. Dan serta juga dia punya subwoofer yang lembut sekali nih bahannya seperti ini. Nah sekarang kita menuju ke bagian jok baris kedua dari Land Cruiser J80. Nah, sekarang saya berada di jok baris kedua dari Land Cruiser J80. Dan sebelum saya ngomongin soal kursinya, ini di samping saya ini ada door trim ya, door trim dari Land Cruiser ini. Nah, seperti bagian depan juga, bagian samping sini juga, ini banyak soft touch ya. Bagian sini, dan juga di bagian sini juga banyak soft touch-nya. Lalu di depan saya ini ada kantong di belakang jok kursi depan seperti itu. Lalu kita sekarang di jok baris keduanya dan bisa saya katakan bahwa jok ini sangat empuk ya. Saya merasakan kenyamanan di sini serta paha saya ini juga bisa tersanggah dengan sangat baik ya.
Dan di samping saya ini ada armrest ya. Armrest ada 2 karena modelnya individual. Jadi bisa samping sini, bisa dibuka di sini juga. Jadi kalau misalkan kita ada orang di samping kita nggak perlu berebutan armrest karena tersedia ada 2 di sini seperti itu. Lalu selain itu juga dia juga punya AC double blower ya di sini. Tapi dia biasanya kalau AC double blower kan di bagian depan sini atau di bagian samping. Nah, kalau Land Cruiser ini dia beda, dia taruh di belakang sini nih. Nah, selain itu juga untuk mengatur kayak suhu, angin seperti itu ada di sebelah sana, di bagian bawah dari AC-nya seperti itu. Dan uniknya di sini ada semacam pipa AC yang model transparan. Jadi yang inilah keunikan dari AC double blower dari Land Cruiser J80. Kelihatan pipanya transparan sekali. Serta ini adalah kalau bisa kelihatan ada jok baris belakang dari Land Cruiser J80 ini bisa kelihatan bahwa ya kelihatan cukup nyaman lah ya. Meskipun mungkin tidak selega dengan di baris keduanya. Tapi walaupun gitu dia juga tetap punya headrest. Headrest itu model macam persegi panjang seperti itu. Lalu juga kaca di sini bisa dibuka menyamping. Jadi macam Toyota Kijang seperti itu kalau kita mengingatkan ya. Sekarang kita menuju ke bagian mesin dari Toyota Land Cruiser J80. Dan bisa kita lihat dari sini ini adalah ruang mesin dari Land Cruiser J80. Nah, mesinnya ini adalah menggunakan mesin 4200 cc diesel. Tenaganya 162 HP dan torsinya 361 Nm. Mesinnya sendiri 6 silinder ya. Dan mungkin kalau kita dari mesinnya ini sendiri ini ya cukup kecil ya tenaganya untuk cc sebesar itu. Tapi ya wajar karena ini kan namanya juga keluaran tahun 97 ya. Jadi ya masih dimaafkan lah seperti itu. Dan selain itu juga dia punya kap besi, dia sudah menggunakan hidrolik seperti itu sehingga dia lebih mudah dalam mengangkat kap besi karena bagaimanapun juga untuk mengangkat kap besi ini berat loh seperti itu. Lalu ini juga ada macam tulisan VIN untuk Toyota Motor Corporation karena ini mobil ini adalah buatan Jepang ya. Sekarang kita menuju adalah ke bagian kesimpulan dari Land Cruiser J80. Nah, sekarang kita ke bagian kesimpulan dari Toyota Land Cruiser J80. Dan bisa dikatakan bahwa mobil ini bisa jadi pilihan bagi kalian yang memang pecinta Land Cruiser, yang memang karena mencinta Land Cruiser karena ketangguhannya, karena kemewahan dari mobil ini. Apalagi spare part atau komponen dari mobil ini masih banyak ditemukan di mana-mana, baik itu di bengkel resmi ataupun di bengkel rekanan ataupun di toko-toko spare part yang ditemukan yang ada di pasar-pasar ya. Jadi intinya bahwa perawatan dari mobil ini masih sangat mudah dan banyak bisa dirawat di mana-mana seperti itu. Jadi intinya Land Cruiser ini adalah menggabungkan dari ketangguhan, kemewahan dari mobilnya serta kemudahan untuk merawat mobil ini di mana-mana. Apalagi tambahan juga bahwa model ini adalah model J80 yang umurnya masih paling tua tuh masih 25 tahun lah karena dia model 95 sehingga nggak tua-tua banget lah gitu untuk sebuah Land Cruiser seperti itu. Jadi itu aja video dari mobil klasik Toyota Land Cruiser J80. Kalau misalkan kalian suka dengan mobil ini atau videonya, bisa kalian like dan atau share kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel saya Indra Fatan dan jangan lupa untuk klik lonceng bell untuk tahu video terbaru dari channel saya ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini. Sampai bertemu lagi di video lain selanjutnya. Bye bye.